Allah, tanda-tanda akhir zaman itu disebutkan itu waktu itu berasa cepat. Redaksinya itu dalam hadis itu yang artinya setahun berasa sebulan, sebulan berasa, kalau udah hitung bulan berapa? Seminggu gitu. Bahkan seminggu berasa sehari. Jadi kita duduk di sini nggak berasa, ya udah hari Kamis saja, udah besok udah Jumat aja ya. Perasaan baru kemarin Jumat. Yang udah seharian berasa kayaknya sejam, nggak berasa ya. Udah nyampe aja gitu. Nah itu, waktu itu berasa sangat dekat sekali, tanpa terasa. Padahal waktunya begitu saja. Tapi rasanya kondisi itu baginda Rasulullah sudah mengingatkan, kalau udah kita sebegitunya merasakan waktu itu bergulir sebegitu cepatnya, maka hati-hati, persiapkan diri kita. Ini kita yang hadir selalu terpanggil untuk hadir memenuhi panggilan kumandang azan. Ini kita orang yang beruntung, Pak. Makanya sangat bersyukur dengan Allah masih mudahkan langkah kaki kita tuh hadir memenuhi panggilan Allah dengan kumandang azannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khataman nabiyyin la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci Allah, di kesempatan siang yang penuh dengan limpahan insyaallah rahmat dari Allah tercurahkan kepada kita semua, dari rangkaian ibadah siang hari ini, ibadah dari qabliyah zuhur sampai sholat zuhur dan sampai rangkaian kajian di siang hari ini, semoga menjadi asbab pemberat timbangan amal kebaikan kita di mizan kelak, menjadi asbab insyaallah dimudahkan di urusan di akhirat kelak, dan dimudahkan kita untuk dimasukkan ke dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga senantiasa mari kita tujukan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa kita menghidupkan sunnah-sunnahnya. Insyaallah itu pula yang akan menjadi mujahadah kita, yang menjadikan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang tanda-tanda akhir zaman. Semoga ini akan menjadi reminder bagi diri kita untuk menyadarkan bagi diri kita masing-masing bahwasanya diakui atau tidak, disadari atau tidak, dari kajian para ahli yang konsen terhadap kajian akhir zaman, di fase kita saat ini sudah termasuk fasenya akhir zaman. Nah, banyak sebenarnya pemaparan yang diingatkan oleh baginda Rasulullah jauh hari sebelumnya, dan itu sudah terbukti di saat ini. Yang ini yang coba akan kita kupas satu persatu dengan durasi yang sangat terbatas ini. Yang pertama, ini singkatnya saja, dari beberapa yang Al-Fakir kutip dari beberapa hadis, poin
beberapa poin dari tanda-tanda akhir zaman. Yang pertama, kata Rasulullah, tanda-tanda akhir zaman itu adalah taqarrubal aswaq. Kalimat taqarrubal aswaq ini yang kita pahami itu kalau dalam terjemahan bebasnya itu pasar yang sudah dekat. Arti pasar yang sudah dekat itu yang terjangkau itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kalau masa kita yang kalau dikatakan dulu ya era 80-an atau yang era 70-an ketika masih masa mudanya, itu kita kalau yang namanya mau belanja itu kemana? Ke pasar ya. Dan mau tidak mau nggak ada pilihan yang namanya ke pasar, itu pasti keluar rumah ya. Mau aksesnya dekat, pastinya satu hal yang pasti kita pasti keluar rumah. Nah, kata Rasulullah, pasar itu udah dekat, itu menandakan cirinya zaman itu udah dekat lagi akan berakhir. Sekarang ini kalau udah namanya bicara soal belanja, Pak, kita kan nggak perlu lagi keluar rumah kan gitu. Artinya secara teknis sudah sangat berbeda ketika masa dulu kalau kita mau belanja itu harus keluar rumah. Tapi kalau sekarang coba fenomenanya justru di rumah saja, kita nggak perlu kemana-mana aja, itu udah datang apa yang kita inginkan. Nah, itu menjadi ciri kalau sudah dekatnya akhir zaman itu. Yang namanya tanda-tanda, Pak, berarti kita jangan menganggap biasa. Setidaknya peringatan dari baginda Rasulullah, kalau sudah zaman itu sudah berakhir, berarti yang harus kita persiapkan diri kita adalah pertanyaan yang mendasar itu, kira-kira salawat nggak kita nanti di akhir itu? Salawat nggak kita di akhir itu? Nabi itu udah banyak memberikan clue sama kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tinggal lagi clue itu kita tangkap enggak? Kita pahami enggak? Atau bukan hanya sekedar memahami, kita wujudkan enggak? Kita laksanakan enggak? Apa yang menjadi ketentuan, yang menjadi clue di mana Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita. Ya, jadi kalau sudah ada namanya tanda-tanda begitu, persiapan yang harus kita lakukan yaitu harus semakin optimal. Itu pasar. Yang kedua, kata Rasulullah, tanda-tanda akhir zaman itu disebutkan itu waktu itu berasa cepat. Redaksinya itu dalam hadis itu yang artinya setahun berasa sebulan. Sebulan berasa, kalau udah hitung bulan berapa? Seminggu gitu. Bahkan seminggu berasa sehari. Jadi kita duduk di sini nggak berasa, ya udah hari Kamis saja, udah besok udah Jumat aja ya. Perasaan baru kemarin Jumat. Yang udah seharian berasa kayaknya sejam, nggak berasa ya. Udah nyampe aja gitu. Nah itu, waktu itu berasa sangat dekat sekali, tanpa terasa. Padahal waktunya begitu saja. Tapi rasanya kondisi itu baginda Rasulullah sudah mengingatkan, kalau udah kita sebegitunya merasakan waktu itu bergulir sebegitu cepatnya, maka hati-hati, persiapkan diri kita. Ini kita yang hadir selalu terpanggil untuk hadir memenuhi panggilan kumandang azan. Ini kita orang yang beruntung, Pak. Makanya sangat bersyukur dengan Allah masih mudahkan langkah kaki kita tuh hadir memenuhi panggilan Allah dengan kumandang azannya. Jadi jangan sampai kita pun merasa abai. Karena apa? Karena ada tanda-tanda yang selanjutnya. Ini kita percepat saja. Tanda-tanda akhir zaman yang ketiga itu apa? Ayurfa'al ilmah. Artinya ilmu itu akan diangkat dari muka bumi.
Caranya bagaimana? Para mufassir, para ilmuwan ahli agama kita itu memahami makna diangkatnya ilmu itu beragam. Di antara yang sangat populer adalah dengan mewafatkan para ulama kita. Udah kelihatan itu, Pak. Ulama kita satu persatu. Saya kalau poin ini jadi teringat juga riwayat Nabi yang mengatakan gini. Pada masa saat ini, kata Rasulullah, artinya ketika masa Rasulullah masih hidup, ada beberapa kondisi di mana ada 4 hal itu yang diingatkan sahabat Nabi ketika itu dalam hadis ini. Yang pertama, fuqahanya itu banyak, khutobanya sedikit. Dan yang ketiga, para dermawan yang bersedekah itu banyak dan peminta-pemintanya sedikit. Ini pada saat ini, kata Rasulullah, zaman ketika Rasulullah masih ada. Dan nanti, kata Rasulullah, di akhir zaman, itu cirinya lagi akhir zaman itu berbeda lagi. Kalau pada masa Rasulullah kata di fuqahanya, ahli fikihnya itu banyak, khutobanya sedikit, penceramahnya sedikit, kemudian penderma atau orang bersedekah itu banyak, peminta-pemintanya sedikit. Tapi nanti di akhir zaman, hadis ini mengatakan para fuqahanya sedikit, khutobanya banyak, ahli fikihnya sedikit, penceramahnya banyak, pendermanya yang bersedekah sedikit, tapi peminta-pemintanya banyak. Kebalikannya, kira-kira udah berasa nggak itu di saat ini? Kelihatan. Kata Rasulullah dalam hadis itu, kalau sudah kondisi begitu, catatannya di poin yang pertama tadi, ulamanya, fuqahanya masih banyak, kemudian khutobanya sedikit, yang menderma atau bersedekah itu banyak, yang peminta sedikit, maka kata Rasulullah yang paling utama kalau kondisi saat ini, kata Rasulullah, yang utama adalah amal sedekah. Sedekah lebih utama ketimbang menuntut ilmu, kata Rasulullah ketika itu. Karena apa? Girohnya ulama, tempat belajar banyak. Tapi kalau nanti di akhir zaman, di mana ahli fikihnya, fuqahanya sedikit, khutobanya, penceramahnya banyak, kemudian penderma atau yang bersedekah sedikit, dan peminta-pemintanya banyak, saat itu perbuatan yang paling baik adalah menuntut ilmu, belajar. Supaya apa pesan yang ingin Rasulullah sampaikan? Supaya amal yang kita lakukan itu berdasarkan dengan tuntunan ilmunya, tidak hanya sekedar semangatnya doang, tidak hanya sekedar modal ghiroh tanpa didasari ilmu. Nah, makanya kalau sudah pada kondisi kembali pada tanda-tanda akhir zaman tadi, ketika ilmu diangkat dari muka bumi ini dengan mewafatkan banyak para ulama, itu harus kita waspadai. Pemahaman yang lain juga diartikan gini, diangkatnya ilmu di muka bumi ini juga bukan hanya wafatnya para ulama, tapi para jamaah kita lebih cenderung dengan aktivitas di luar pengajian. Artinya apa? Dengan namanya majelis ilmu itu kurang diminati. Dengan dalih apa? Ah, bisa pakai HP. Yang gitu. Karena sebenarnya bahaya, Pak. Hati-hati. HP itu penggalan ceramah, tidak semuanya juga itu menjadi poin yang mestinya kita dapat jadi panduan. Karena namanya penggalan, Pak. Makanya banyak para ustadz-ustadz kita juga. Nah, di sini juga alhamdulillah juga kita direkam ini. Ya, kalau mau mendengarkan pengajian itu utuh, ya, jangan sampai nanti kan ada istilahnya short gitu ya, itu kan penggalan doang, cuman berapa durasinya yang sangat terbatas. Kalau hanya itu jadikan pedoman, hati-hati. Itu ibarat kalau bahasa Ankabut itu sarang laba-laba,
itu indah memang, tapi rapuh. Jangan melihat pesonanya saja, tapi nggak ada dasarnya, itu bahaya. Dan itu yang terkadang di era akhir zaman itu sangat diminati. Kalau guru, kalau ceramah nggak ada lucunya, kagak resep. Ya, ini mau ngaji atau mau ngebodor katanya, kan gitu. Jangan sampai kita ngaji itu kalah atau berharap niatnya itu untuk senang-senang. Ini yang harus kita luruskan, ya, karena ini udah sangat luar biasa. Zaman sekarang itu globalisasi pengaruhnya itu luar biasa. Sampai-sampai ketika bicara soal ilmu saja itu udah merasa udah cukup, gue mau udah ngaji. Makanya sekarang banyak yang beredar itu yang paling demen itu mengklaim orang, lu masalah nggak diajarkan sama Nabi, gitu kan. Udah kayak dia aja yang punya kunci surga itu. Ini yang keliru. Jangan sampai begitu. Kita ada punya referensi atau punya dasar mazhab aja nggak hanya satu. Yang ada kita hargai. Silahkan mau pakai jalur kendaraan kemana. Kalau kita mau ke Bogor misalnya, atau misalnya kita mau ke Bandung, silahkan kendaraannya apa. Yang penting naik kendaraan biar akses kita ke Bandung mudah. Jangan merasa kendaraan yang kita pakai, kendaraan gua dong yang paling hebat. Kalau nggak pakai kendaraan saya mah itu nggak bener. Nggak begitu, ya. Logika sederhana begitu. Baik, kembali lagi. Nah, tanda-tanda selanjutnya akhir zaman itu Al-Quran akan diangkat. Nah, dalam satu riwayat dikatakan gini, Pak. Cara mengangkat Al-Quran di sini, ada riwayat mengatakan gini, nanti pada terjadi diangkatnya Al-Quran pada suatu malam. Jadi malam kejadiannya. Sehingga ketika esok harinya, di pagi harinya, ketika dia mau buka mushaf itu, ternyata apa? Di mushaf itu yang tadinya ada tulisan ayat-ayat Allah, itu sudah tinggal lembaran kosong, Pak. Dan orang yang sudah hafal Al-Quran, mungkin itu kuat hafalannya, itu ketika kita minta, tolong dong Ustadz bacakan ayat Al-Quran gitu, itu yang mungkin, yang kuat hafalannya Al-Qurannya itu hilang, Pak. Nggak ada lagi. Nah, dengan kondisi begitulah yang kita harus benar-benar waspada. Jangan sampai ada hal yang menyebabkan kita itu sekarang ini yang masih momen peluang besar yang masih Allah berikan kepada kita, peluang untuk berinteraksi dengan Al-Quran itu jangan sampai diabaikan. Al-Fakir selalu dalam banyak kesempatan memberikan satu ajakan ya. Kalau nasihat sama-samalah kita watawassobil haq watawassobis sabr. Al-Quran kembali pada masanya nanti akan diangkat dari muka bumi ini dengan banyak cara yang diberikan pemahaman oleh para ulama kita. Nah, karenanya ini juga menjadi pesan bagi kita bahwasanya yuk jangan sampai kita abai, jangan sampai kita mengabaikan ya momen berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari. Mudah-mudahan sih kalau Bapak Ibu pernah dengar ada bahkan punya komunitas itu yang punya giroh saling memotivasi, berinteraksi, membaca Al-Quran, itu ada yang namanya ODOS. Pernah dengar ya? ODOS itu apa? One day one juz. Satu hari bisa baca 1 juz, sehingga setiap 1 bulan 30 hari kelar khatam Quran. Jawabkan itu, Pak. Karena kalau kita mau membaca realnya Al-Quran itu, kalau dari pagi saja, Pak, bahkan sebelum subuh kita sudah bangun, kita bisa baca setengah juznya, Pak. Tapi diniatkan benar. Setelah sholat subuh juga bisa 1/4-nya lagi kita habiskan. Bahkan kalau kita aktivitas, kita kerja, malamnya 1/3-nya lagi, itu bisa kita selesaikan. Kelar. Nggak berasa. Bahkan kalau bacaan Al-Quran kita lancar, Pak,
Setengah juz itu untuk ukuran setengah jam atau 20 menit, bahkan 15 menit nggak nyampe, Pak. Ya, Al-Fakir udah praktekkan itu. Ya, kalaupun bacanya masih terbata-bata, baiklah, yuk setengah jam aja minta waktunya. 20 menit saja. Baca. Setengah juz kelar itu, Pak. Coba bandingkan kalau ketika kita main HP, Pak, buka HP, buka medsos, apalagi yang udah tercandu dia dengan gamenya. Masya Allah, kira-kira butuh cuma setengah jam nggak, Pak? 1 jam. Bisa lebih. Berpikir nggak kita bandingkan HP yang kita buka segala kesenangan yang sia-sia itu dibandingkan dengan ketika kita buka mushaf Al-Quran yang menolong kita nanti dalam kehidupan, bahkan di dunia ini, bahkan ketika sakaratul maut kita, bahkan sampai nanti di barzakh kita, hingga nanti di akhirat sampai kita dibimbing masuk ke dalam pintu sorga. Itu siapa? Al-Quran, syafaat Al-Quran, bukan HP. Ya, jadi jangan sampai nanti masanya sudah benar-benar Al-Quran itu diangkat di muka bumi ini baru kita sibuk. Jangan. Saat ini, Pak, sibukkan diri kita untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Baik, tanda-tanda akhir zaman yang selanjutnya adalah seorang ibu. Ini kalau dalam terjemahan gampangnya, seorang ibu yang melahirkan majikannya. Nah, ini udah terlihat ini fenomenanya. Bahkan kalau bapak-bapak lihat di berita itu, ada kalau tidak salah itu pekan yang lalu itu di daerah Jabodetabek lah, ada kejadian seorang anak yang dia minta jajan ke ibunya, tapi ibunya belum mau ngasih. Yang dilakukan anaknya apa? Ditendang itu ibunya. Dan itu diterekam di CCTV tetangga yang menyorot ke rumah itu, dan terjadi pemukulan seorang anak kepada ibunya yang melahirkannya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Dan ini menjadi perhatian bagi kita bahwasanya fenomena saat ini, kurikulum pendekatan edukasi tentang agama itu udah mulai bergeser, kan, Pak? Kalau pada masa kita dulu, Pak, kalau kita sekolah, kita masih ada itu. Kalau bapak-bapak masih merasakan, ya, sekolah kita pagi, pulang sekolah itu siang, katakanlah sampai jam 1. Kemudian masih ada istirahat siang, dulu masih ada kita, kan, Pak. Kemudian kalau asar, bada asar itu ngaji sore, madrasah sore, sampai jelang maghrib. Dan dari bada maghrib sampai isya masih ngaji lagi itu di surau atau di musola atau di masjid. Generasi kita, Pak, yang lahir di tahun-tahun 80, 90 ke belakang itu masih merasakan itu, Pak. Tapi kalau sekarang coba kurikulumnya luar biasa. Kalau untuk anak belajar Al-Quran saja itu udah jauh sekali motivasinya dibanding di era sekarang. Dan ini yang harus benar-benar kita waspadai, Bapak Ibu sekalian, karena kalau sudah bicara soal anak yang soleh, bagaimana untuk menciptakannya, kita orang tua itu jangan berpikir menjadi patah arang. Ah, saya kan tidak soleh, gimana anak saya bisa menjadi soleh? Bukan jaminan seorang orang tuanya itu dari latar belakang yang soleh lantas anaknya bisa jadi anak yang soleh. Nggak jaminan, Pak. Kenal sama Kan'an nggak, Pak? Kenal, Pak, Kan'an? Ya, anak siapa itu? Dalam sejarah Kan'an itu anaknya Nabi, Pak. Nabi siapa? Nuh. Anaknya Nabi. Anaknya Nabi, Pak. Durhaka dia. Apalagi kita, Pak. Ponakan juga bukan nama Nabi. Jadi artinya apa? Dalam kondisi seperti itu bukan menjadi jaminan orang tua kita. Yang menjadi jaminan adalah sejauh mana, seoptimal apa
ikhtiar yang kita lakukan, dan setidaknya kita menyadari kalau kondisinya sekarang itu seperti apa. Udah nggak kita dekat dengan agama atau malah kita jauh dari agama? Sudahkah anak-anak kita sudah benar-benar tertanamkan nilai-nilai pelajaran-pelajaran agama atau malah jauh dari pelajaran agama? Kalau kata guru-guru kita, kalau udah namanya kursus anak bahasa Inggris, matematika, waduh, getol banget ya. Malah dibayar berapapun, bahkan mahal pun, kira-kira bayar nggak? Bayar. Tapi giliran kalau manggil guru ngaji, coba, bukan soal apresiasi itu guru ngajinya. Ada nggak program bagaimana anak kita itu supaya bisa dengan benar membaca Al-Quran? Dengan manggil guru ngaji lah atau apa? Sebagaimana orientasi sampai berupaya si anak kita itu bisa ikut kursus supaya apa? Supaya prestasi dunianya itu luar biasa baik. Tidakkah kita berpikir bagaimana nanti anak kita prestasi di akhiratnya? Tidakkah kita berpikir, Nabi sudah mengingatkan kepada kita, nanti di akhirat itu orang tua itu lupa sama anaknya. Bahkan kita sama istri kita, suami sama istrinya, istri dengan suaminya itu lupa. Karena apa? Udah masing-masing. Kalau sudah kondisi yang masing-masing, disitulah, di sini yang kita menanamkan dalam kehidupan di momentum di dunia ini. Sudahkah kita persiapkan kondisi yang begitu amat sangat gentingnya nanti? Makanya namanya tanda-tanda. Kalau sudah namanya tanda-tanda, itu peringatan, Pak. Early warningnya yang sudah Allah berikan kepada kita. Pertanyaannya, apa yang sudah kita persiapkan untuk masanya nanti ketika Allah panggil kita, kita datang menghadapnya dengan senyuman. Makanya di penutup ini, karena waktu terbatas, saya ingin berbagi amalan gini, Pak. Kata Nabi, supaya akhir hayat kita husnul khotimah. Kan kita berharap begitu, Pak ya? Supaya kita terhindar dari fitnah Dajjal, supaya kita terhindar dari azab kubur, supaya kita terhindar dari fitnah dunia ini. Maka kata Nabi, kalau setiap kita sholat, Pak, selesai sholat, sebelum salam, setelah kita membaca tahiyatul akhirnya, sebelum salam ada doa, dan doa ini didawamkan untuk kita baca supaya apa? Terhindar dari beberapa kondisi yang sampai nanti di fitnah akhir zaman, dan sampai terhindar dari azab kubur, itu akan kita dapatkan. Doanya apa? Allahumma inni, gimana, Pak? Doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah ketika udah selesai tahiyat sebelum salam itu, doa yang Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnah masihid dajjal. Itu dibaca, Pak. Karena itu yang menjadi keluhnya, supaya apa? Itu munajat kita dalam sholat kita sebelum kita salam, yang insya Allah itu akan dicatat, hambaku yang selalu membaca doa ini, dia akan aku jaga dari apa yang dalam doanya sebelum salam dia ucapkan. Itu ada dalam hadis Nabi. Semoga Allah jadikan kita min ahlil khair, Allah jadikan kita selamat dalam hidup di dunia ini, Allah jauhkan kita dalam fitnah dunia dan fitnah di kubur nanti, dan Allah takdirkan kita insyaallah dikumpulkan di dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.